lagi, tinggal 2 hari lagi ya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 15, besok 16, lusa 17, hari ulang tahun negara kita, Republik Indonesia. Nah, karena itu tadi saya beri salam merdeka. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan juga menyertai negara kami di sepanjang kehidupan kami sampai tahun ini, sampai pada hari ini juga. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, dan sebetulnya saya membaca sudah semua ayat ya, artinya dari perikop ini ayat 1 sampai ayat 6. Nah, di sini dia sebetulnya menguraikan bahwa kita perlu menguji roh. Karena kenapa demikian? Berarti ada roh Allah dan ada roh yang lain gitu. Nah, dalam konteks ini berbicara tentang roh Allah, roh yang berasal dari Allah, dan roh palsu atau roh yang berasal dari nabi-nabi palsu. Roh Allah, gimana caranya kita menguji? Menurut saya salah satu ukuran di sini itu bicara tentang roh Allah, berarti roh itu yang memandu kita untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah orang yang dipilih, ditunjuk Tuhan untuk menjadi Mesias, dan Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, kalau orang mengaku atau menyatakan hal-hal ini, mengimani hal-hal ini, maka itu berasal dari Allah. Tetapi jikalau orang itu tidak mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah berasal dari Allah, yang Allah berkenan untuk menjadi Mesias, menyelamatkan dunia ini, maka tentu roh itu bukan berasal dari Allah, dan kemudian justru berasal dari nabi-nabi palsu. Nah, sebetulnya bukannya sebatas mengaku. Sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah kalau orang itu mengerjakan sesuatu, termasuk juga mengatakan sesuatu itu dibimbing oleh Tuhan, dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini berarti berasal dari Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang melakukan kehendak Tuhan secara sepenuh-penuhnya, bahkan dibilang 100% lah kalau kita pakai hitungan persenan ya, gitu. Nah, sedangkan yang bukan berasal dari Allah itu lebih mengikuti keinginan-keinginannya sendiri, kepentingan-kepentingannya sendiri, karangan-karangannya sendiri. Kalau kita merujuk pada Galatia pasal 5 ya, di situ dibedakan antara roh, keinginan roh dengan keinginan daging. Maka kalau orang yang berasal dari Tuhan dan roh itu berasal dari Tuhan, itu berarti orang-orang yang berdasarkan hidupnya didasarkan pada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan banyak hal lain lagi yang baik. Itu berasal dari Tuhan. Tetapi kalau orang hanya ingin mengikuti keinginannya sendiri, kalau di sini digolongkan dengan keinginan daging, seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ya. Kalau perseteruan itu seperti orang yang inginnya ngajak berantem orang lain terus, berselisih aja dengan orang lain, terus kemudian sangat egois, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kondisi orang lain ya. Kemudian memecah belah, mengadu domba si A dan si B gitu, dan seterusnya. Nah, ini bukan berasal dari Allah nih. Ini roh yang berasal dari kedagingan, palsu, nabi-nabi palsu
Nabi-nabi palsu itu identik dengan orang yang bernubuat sesuai kepengenannya sendiri, bukan kepengenannya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu salah satu ukurannya. Tapi juga bagaimana ya caranya kita menguji roh ini? Kita bertanya-tanya, apakah dari Tuhan, apakah dari iblis, apakah dari si jahat, apakah keinginan daging atau keinginan roh? Ya, saya kira salah satunya adalah kita betul-betul berdoa. Setiap apa yang terjadi diperhadapkan di hadapan kita berdoa pada Tuhan. Tanya pada Tuhan, apakah ini dari Tuhan, apakah ini bukan dari Tuhan, apakah ini dari si jahat. Kalau tadi ukurannya sudah ada ya, kalau yang berasal dari Kristus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau tidak, ya bukan dari Tuhan. Yang kedua, kita berdoa, tanya pada Tuhan. Ketiga, ya memang kita harus rajin baca Alkitab, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita harus rajin mendalami Alkitab sehingga dari situ kita bisa memperoleh pengetahuan yang banyak dari Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita semakin tahu. Memang kalau orang punya pengetahuan itu beda dengan tidak punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, kita bisa membedakan. Kalau kita tidak punya pengetahuan atau sedikit pengetahuannya atau kurang pengetahuannya, kita makin bingung gitu. Karena itu ya untuk pagi ini atau hari ini 3 hal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menguji roh dan kita bisa membedakan roh, apakah dari Tuhan ataukah dari si jahat atau dari roh-roh kepalsuan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami orang lemah, tetapi kiranya ketika Tuhan bekerja dalam diri kami dan Tuhan menuntun kami dapat membedakan hal-hal yang terjadi yang ada pada kami ini, apakah itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Apakah itu murni dari Tuhan atau kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan oleh dunia ini. Tolonglah kami umat-Mu, jagailah kami, dan kiranya kami rajin-rajin untuk menguji roh, tidak menelan begitu saja apapun yang datang kepada kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.